saya menjadi kepala sekolah sejak Juli 2020. Saya pernah mengalami beberapa dilema etika. Apalagi saya diangkat di tahun 2020 itu pada masa pandemi COVID-19. Nah, disitulah dilema yang saya hadapi, terutama yang berhubungan tentang vaksin COVID bagi peserta didik. Berarti Ibu mengalami kasus dilema etika ya Bu ya? Iya, dilema etika antara menerapkan peraturan pemerintah yang mewajibkan peserta didik untuk divaksin dengan berbenturan kepada rasa peduli dan rasa kasihan bagi peserta didik yang kehilangan pembelajaran karena learning loss, sedangkan dia tidak mau divaksin. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus atau di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu? Yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi adalah di mana kita sebagai pemimpin satuan pendidikan, di mana kita harus menuruti apa perintah dari pemerintah sebagai atasan kita. Kemudian juga kita berbenturan rasa peduli dengan peserta didik yang sudah lama learning loss akibat COVID-19, kemudian diterapkanlah PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas, yang di sana disyaratkan peserta didik yang mengikuti PTMT tersebut harus divaksin COVID-19 terlebih dahulu agar bisa mengikuti pertemuan tatap muka terbatas. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur atau hal apa saja yang dianggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, serta adakah jadwal yang Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut Bu? Waktu itu kendalanya, permasalahannya adalah sekolah saya itu di dalam termasuk di desa, termasuk pedalaman. Nah, di sana pendidikan masyarakatnya itu menengah ke bawah, pendidikan orang tua muridnya juga seperti itu. Jadi waktu itu pula beredar isu-isu hoax mengenai vaksin COVID itu sangat merajalela, yang mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat bahwa vaksin bisa mematikan dan lain sebagainya. Nah, usaha saya waktu itu adalah memberikan himbauan kepada orang tua murid agar bersedia anaknya divaksin COVID. Nah, itu tanggapan dari orang tua berbagai macam ragamnya, tapi kebanyakan menolak untuk divaksin COVID karena mereka terpengaruh oleh berita hoax mengenai vaksin COVID tersebut. Jadi bahkan kami orang guru-guru dan saya sendiri pun agak tidak enak karena ada dengar-dengar diancam kami, padahal kami menjalankan tugas dari pemerintah juga dan demi kesehatan, keselamatan peserta didik juga. Tapi karena wawasan masyarakat di sana menengah ke bawah, sehingga menganggap akhirnya kami tuh sebagai musuh yang harus disingkirkan oleh sebagai musuh dalam tanda petik ya, harus tidak boleh diikuti lah himbauan dari kami untuk divaksin COVID. Dan waktu itu kami juga minta bantuan kepada ketua RT setempat, kepala desa setempat, kemudian kepada Babinsa, kepada Polsek setempat juga untuk bergabung bersama, karena kita semua ini menegakkan aturan yang diterapkan oleh pemerintah agar pelaksanaan PTMT ini berjalan dengan lancar. Insya Allah ya Bu ya, langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan mantap sekali Bu. Dari langkah-langkah itu kira-kira Bu ada tantangan nggak Bu dalam menghadapi kasus ini Bu?
tantangannya itu tadi ya ancaman-ancaman dari orang tua tadi tersebut. Kemudian tantangannya yang kedua, kami memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkannya, mulai dari persosialisasi mulai dari rapat, sosialisasi, vaksinasi, evaluasi. Kemudian tantangan biaya mungkin karena mendatangkan narasumber dan lain sebagainya yang di luar anggaran itu semua. Kemudian memberikan door prize dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan sumbangan sukarela dan kerelaan hati dari semua unsur yang terkait, banyak yang membantu, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Masya Allah ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang membantu saya itu dari pihak Polsek, dari pihak Babinsa, yang tentara, polisi. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajarannya itu adalah memang permasalahan dilema etika ini kan sama-sama benar, sama-sama mengandung unsur kebaikan. Jadi kita tidak bisa memenangkan dari salah satu pihak atau salah satu etika yang A dan B. Artinya kita harus mendalami jika ini yang lebih ditonjolkan, bagaimana positif negatifnya. Terima kasih Bu atas sharingnya hari ini. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sedikit wawancara Bu. Baik, dipersilahkan. Wawancara apa ini? Wawancara tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi kasus Bu. Kasus seperti apa? Misal Kasus misalnya ada di sekolahan yang bersangkutan dengan dilema etika atau pembangun moral. Kalau dilema etika itu kan sama-sama kita dihadapkan dengan hal sulit ya, masalah. Sebenarnya bukan kasus sih, sebenarnya masalah ya kan, dihadapkan dengan hal-hal sulit. Tapi kita harus memutuskan sebagai pemimpin gitu ya, karena memang tugas kita. Sebenarnya untuk sampai saat ini kalau dilema etika itu saya rasa tidak ada. Tetapi kalau ada masalah pasti ada dalam setiap organisasi, tapi bagaimana kita menyelesaikan. Contoh, ini ada salah satu guru yang pengen berangkat haji, tetapi kan untuk berangkat haji itu nanti, tetapi sebelum itu ada proses-proses dulu, tes kesehatan dan lain-lain, dan itu beliau sering meninggalkan kelas atau sering tidak hadir di sekolah. Saya sebagai atasan atau sebagai yang di sini manajerial dan apa itu kan tentunya nggak mungkin nggak membolehkan izin orang mau berangkat ibadah kan. Dinas pun pasti membolehkan. Tetapi kalau kita pikir kalau misal dia setiap 1 minggu 2 hari tidak hadir, mungkin karena manasik, cek kesehatan, seminggu 2 kali sebulan udah berapa kali kan, kasihan anak-anak, dilema banget kan. Ini salah satu memang dia untuk ibadah, salah satu kan dia tugas dia ngajar, jadi mungkin ada komunikasi lah. Selama ini bagaimana Ibu melakukan dalam pengambilan keputusan di sekolahan Ibu, terutamanya kasus-kasus seperti ini yang dimana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Komunikasi, intinya komunikasi, bagaimana pihak guru dan bagaimana saya. Dalam itu ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan Bu? Bagaimana Bu? Pasti melihat kondisi dulu seperti apa di lapangan. Kalau memang itu cukup mengganggulah aktivitas pembelajaran, pasti saya akan memanggil guru tersebut, berkomunikasi.
dalam hal-hal apa saja Bu kira-kira yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus nilai etika Bu? Kalau pasti yang efektif lagi-lagi kan komunikasi, terus mendengar beliau dari versi beliau dulu, terus kita keluarkan peraturan seperti apa, nanti kita ambil keputusan yang terbaik untuk intinya untuk peserta didik kan ya. Dari hal itu adakah tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Tentu ada tantangan, apalagi kan guru tersebut mungkin usianya lebih tua dari kita harus berbicara dengan baik tanpa menyinggung beliau. Ya seperti itulah tantangannya karena mungkin dari segi usia. Apakah itu penyelesaiannya itu Ibu ada punya program atau jadwal Bu gitu maksudnya? Kalau jadwal, kalau program, kalau masalah itu kan kita nggak tahu kapan datangnya, nggak mungkin kita punya jadwal. Jadi mungkin secara spontan aja sih, kalau ada masalah ya kita selesaikan secepat mungkin. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus ini Bu? Tentunya kita melihat dari segi peraturan dulu, kita telaah dulu, terus kita telaah kondisi guru, mungkin dari ilmu manajerial ya yang sangat membantu, pengalaman juga sangat membantu, baru kita selesaikan. Jadi dari pengalaman dulu lah yang membantu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa aja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika Bu? Pengalaman pasti mengambil keputusan itu komunikasi. Dari komunikasi tadi kan udah komunikasi nih, akhirnya ada kata sepakat bahwa dicarikan guru pengganti yang memang sesuai kompetensinya. Misal wali kelas ya dia guru SD ya, maka dicarikan guru pengganti beliau di dalam kelas ya, seperti itu sih. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk pendidikan guru penggeraknya. Amin.